Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya kita sampaikan kepada Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dengan senantiasa kita memujinya, minta pertolongan kepadanya, serta minta ampun kepada Allah min sayyiati a'malina, dari kejelekan amal-amalan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, sesungguhnya orang-orang yang Allah berikan petunjuk, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkan mereka. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan begitu juga sebaliknya, saat Allah lencengkan seseorang, Allah jauhkan dari petunjuknya, maka tidak akan ada yang bisa memberikannya petunjuk. Kemudian salawat beserta salam tak henti-hentinya kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. InsyaAllah pada malam hari ini kembali kita lanjutkan pembahasan kita di dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada malam hari ini kita masuk bab baru yang berkaitan dengan bab man sami'a bi fahishatin fa'abshaha. Bab siapa yang mendengar tentang berita fahisyah, berita kemungkaran, perzinaan, fa'abshaha, kemudian dia menyebarkan berita itu. Dijelaskan tentang makna al-fahisyah. Syekh Muhammad Hisham Tahuri menjelaskan bahwasanya al-fahishatu huna bil maqsudi imamul ma'mum, immal ma'mumu wa hiya kazina wal liwat. Secara umum zina itu masuk semuanya, termasuk dalamnya perzinaan, homoseksual, wa nahwu dzalik, atau hal-hal yang lainnya yang bersifat amal-amal yang jelek. Adapun secara khusus katanya wahia az-zina wal liwatu faqad, yang dikatakan fahisyah itu hanya berkaitan dengan zina serta homoseksual saja. Kemudian Syekh di sini menjelaskan makna al-fahisyah wa kullu ma yashtaddu qubuhuhu min adz-dzunubi wal ma'asi. Jadi dikatakan perbuatan fahisyah itu adalah segala sesuatu yang sudah berlebihan kekotorannya, sudah berlebihan amalannya itu, baik berupa az-zunub, perbuatan dosa, wal ma'asi, atau perbuatan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah. Wa katsiran ma taraddal fahishatu bi makna az-zina. Tapi secara umum fahisyah itu diartikan sebagai zina, kata Syekh dalam kitab ini. Wa kullu khoslatun qabihatun fahiya fahishatun minal aqwali wal afal. Adapun secara umum dia dimasukkan ke makna fahisyah perbuatan maupun perkataan yang sifatnya jorok atau jelek. Kemudian Ar-Raghibu Al-Asfahani menjelaskan juga tentang makna fahisyah dalam kitabnya Al-Mufradatu fi Gharibil Quran.
ma'azuma qabhuhu min al-af'al. Yang dikatakan sebagai fahisyah adalah perbuatan yang sudah berlebihan joroknya, wal aqwal, atau ucapan yang dilakukan sudah berlebihan dari sifat kejorokannya, intinya tidak disenangi lagi. Kemudian dijelaskan juga dalam kitab Mukhtasar As-Sihabi karangan Ar-Razi bahwasanya al-fahisyah kullu syai'in jawaza hadduhu. Yang dikatakan perbuatan fahisyah itu adalah segala sesuatu yang sudah melewati batasnya. Batasan di sini maksudnya batasan syariah. Apabila sudah melewati batasan syariah, maka dia dikategorikan sebagai fahisyah, baik dari perbuatan maupun ucapan. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah menjelaskan tentang batasannya Allah. Innal halala bayyinun, perkara yang halal sudah jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, dan begitu juga perkara yang diharamkan sudah dijelaskan sejelas-jelasnya. Wa bainahuma umuru mushtabihat, antara yang halal dan yang haram ada permasalahan yang diragu-ragui, tidak jelas apakah dia masuk haram atau tidak. Apabila kita sudah masuk kepada hal ini, kata Rasulullah, faqad waqa'a fi syubhatnya, dia sudah dimasukkan kepada perkara yang diragu-ragui. Apakah bisa jadi dia sudah melewati batasannya Allah, melewati batasan syariah, atau belum. Tapi kata Rasulullah, siapa yang menjauhkan diri dari perkara yang seperti ini, dia ragu apakah sudah melewati batasannya Allah atau tidak, maka sungguh dia telah menjaga dirinya dan kehormatannya dari batasan-batasannya Allah. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seseorang yang mengembalakan ternaknya di dekat kebun yang terlarang, di dekat kebunnya orang lain. Yushiku ayyar ta'afih, dikhawatirkan ternaknya itu akan masuk ke kebun orang lain, maka sejauh mungkin dia jauhkan ternaknya dari wilayah orang itu sehingga ternaknya tidak memakan makanan yang terlarang. Maka dalam hal ini kata Ar-Razi, kullu syai'in jawaza hadduhu, yang dikatakan fahisyah segala sesuatu yang sudah melewati batasnya, yaitu batasan syariah, batasannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bab ini Imam Bukhari masukkan sebuah hadis, tapi hadis ini sebenarnya bukan dia hadis, dia hanya ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena apabila dikali secara sanadnya, kata Syekh Muhammad Hisam Tuhuri, dia tidak masuk kepada syarat Sahih Bukhari dan Muslim, makanya tidak diangkat derajatnya menjadi marfu. Dia hanya disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. An Ali ibn Abi Thalib, bersumber dari Ali anak Nabi Abi Thalib radhiyallahu anhu, khalifatul mukminin yang keempat, bahwasanya beliau mengatakan al-qailul fahishatu walladhi yushi'u biha fil ithmi sawa. Orang yang menyebarkan al-qailul fahisyah, orang yang mengucapkan tentang perbuatan keji, walladhi yashi'u biha, kemudian dia sebarkan informasi yang didapatkannya ini, baik berupa perzinaan, liwat atau yang lainnya, fil itsmi sawa, dia akan mendapatkan dosa yang sama dengan pelakunya. Jadi dia mendapatkan informasi tentang perzinaan ataupun kemaksiatan, bisa jadi pembunuhan,
Tetapi dijelaskan dalam tafsir fahisyah di sini lebih didekatkan artinya sebagai perzinaan. Dia mendapatkan informasi tentang perzinaan baik dari pelakunya ataupun dari orang lain, lalu disebarkannya sehingga tersebar berita itu. Maka kata Ali bin Abi Thalib di sini, fil itsmi sawa, dia akan mendapatkan dosa yang sama dengan pelakunya. Di dalam hadis ini ataupun ucapan Ali bin Abi Thalib ini terdapat teguran yang sangat besar kepada kita agar hati-hati. Walaupun kejadian itu nyata terjadi, tidak perlu kita menyebarkan informasi tentang perzinaan ataupun kejelekan yang lainnya, kecuali hanya ada keperluan kita untuk menyebarkannya. Bisa jadi kita lihat perzinaan, lalu kita panggil aparat untuk menyelesaikannya, atau kita panggil orang tuanya atau keluarganya supaya mereka diselesaikan secara kekeluargaan tanpa disebarkan informasi mereka. Dijelaskan juga kata Syekh Muhammad Hisham Tohuri, ucapan Ali bin Abi Thalib ini walaupun tidak ada dalilnya secara hadis, karena ucapannya ini tidak bisa disandarkan kepada Rasulullah, akan tetapi dia sesuai dengan firman Allah SWT, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surat An-Nur ayat 19. Yaitu orang-orang yang sengaja, innal ladzina yuhibbuna, orang-orang yang mencintai, antashi al-fahishah, mereka cinta dengan profesi mereka itu menyebarkan perzinaan atau kemaksiatan, berarti dilakukannya secara sukarela, bahkan dia cinta, ingin dia orang lain tahu tentang informasi ini. Fil ladzina amanu, disebarkannya informasi ini di kalangan kaum muslimin, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirahnya, maka kata Allah, bagi mereka azab yang sangat pedih baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, sedangkan Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Ini permasalahannya apabila kejadiannya itu betul-betul terjadi. Bisa jadi informasi langsung dari pelakunya, ataupun dia dengar informasi dari orang lain, sengaja dia menyebarkan informasi itu, maka bagi mereka kata Allah azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Kita lihat pada dunia kenyataannya, informasi seperti ini sangat mudah menyebar, baik di media televisi. Tiap hari kita mendengarkan informasi pembunuhan, perzinahan, lokalisasi. Hukum asalnya mereka akan mendapatkan azab bahkan lebih, karena coba bayangin berapa orang yang menontonnya, akhirnya orang lain pun tergiur atau bisa jadi mempelajari bagaimana mereka melakukan kemaksiatan. Berapa dosa yang akan menyebar dengan menyebarkan informasi yang demikian. Kemudian seandainya informasi itu tidak benar, maka mereka juga terancam. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Adapun orang-orang yang menuduhkan, walladzina yu'dzunal mu'minin, itu orang-orang yang menyakiti kaum mukminin, wal mu'minati, menyakiti mukmin-mukmin yang perempuan, baik laki-laki maupun perempuan, bighairi maktasabu, sedangkan kaum mukminin tidak melakukan apa yang mereka tuduhkan, mereka difitnah melakukan zina atau melakukan pembunuhan atau yang lainnya, faqad ihtamalu, kata Allah, sungguh telah mereka telah mengangkat, memikul buhtanan, memikul kebohongan, wa itsman mubina, dosa yang sangat besar. Ini ancaman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 58. Berarti berdasarkan dua ayat ini, secara umum kita tidak boleh menyebarkan informasi
yang sifatnya jelek, baik kemaksiatan maupun perzinaan secara umum, kecuali hanya untuk keperluan yang diperlukan. Bisa jadi kita laporkan kepada hakim bahwasanya mereka ini telah begini-begininya. Adapun secara umum kita sebarkan kepada kaum mukminin agar orang lain mengetahuinya, maka kita terancam kepada ayat tadi, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimnya. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih fid dunya wal akhirah. Allah berikan mereka, Allah ancam mereka azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Begitu juga sebaliknya, hukum asalnya di dalam agama kita ini, setiap kemaksiatan harus kita tutupi rapat-rapatnya, jangan sampai bocor, baik perzinaan ataupun pembunuhan, kecuali hanya untuk keperluan yang dibutuhkan, seperti melaporkan ke hakim tadi, atau melaporkan ke aparat atau yang lainnya. Itu juga lah yang disebutkan dalam hadis. Rasulullah mengatakan, idza zahara zina war riba fi qaryatin, apabila telah menyebar perbuatan zina maupun riba dalam suatu perkampungan atau dalam suatu negeri, faqad ahallu bi anfusihim, sungguh mereka telah menghalalkan bagi mereka azab Allah, mereka telah menghalalkan bagi diri mereka azabnya Allah. Ini efek dari kita menyebarkan informasi tentang perzinaan, pembunuhan, akhirnya menyebar tanpa akhirnya sudah merajalela. Maka kondisi ini kata Rasulullah dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga Imam At-Tabari dan Al-Baihaqi, apabila perzinaan telah merajalela dan riba juga telah merajalela, maka sungguh mereka telah menghalalkan bagi mereka azabnya Allah. Itu makanya sifat kita sebagai kaum muslimin, hendaklah kita senantiasa menjaga rapat-rapat tentang masalah ini. Kemudian tugas kita adalah al-amrul ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, wa nahyi 'anil munkar, kemudian kita mencegah dari kemungkaran. Yang mana Rasulullah menegaskan dalam hadisnya, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu Allah mempunyai tangan. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Dalam surat Al-Mulk Allah mengatakan, demi zat yang di tangannya lah segala kerajaannya. Rasulullah mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la ta'murunna bil ma'ruf, tidaklahkah kalian memerintahkan kepada kebaikannya, jangan sampai kalian tinggalkan amar ma'ruf, kata Rasulullah. Wala tanhauna 'anil munkar, dan hendaklah kalian senantiasa mencegah dari kemungkarannya, jangan sampai kalian tinggalkan kemungkaran, cegah. Aw la yushakinna, atau la yushikanna Allahu ay yab'atsa 'alaikum iqaban, atau hampir-hampir sajanya seandainya kalian tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkarnya, maka hampir-hampir saja Allah datangkan azab kepada kaliannya. Min indihi, Allah datangkan azab itu secara langsung dari sisinya. Tsumma la tad'unnahu, kemudian kalian berdoa kepadanya agar Allah hilangkan azab dari kaliannya. Fala yustajiba lakumnya, Allah pun tidak akan menghilangkan azab yang Allah datangkan kepada kaliannya. Jadi dengan kita menyebarkan kemaksiatan, akhirnya kemaksiatan merajalela di mana-mana, kemudian kita tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka hampir-hampir saja kata Rasulullah azab itu akan menimpa kita. Seandainya azab itu sudah terjadi pada kita, efek dari kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, dan kita sudah kewalahan dengan azab itu, maka seandainya pun kita berdoa kepada Allah, Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala.
Kemudian dijelaskan Rasulullah bahasanya setiap umat ini berhak mendapat ampunannya Allah, baik dia melakukan zina, pembunuhan atau yang lainnya, selagi dia berdoa, bertaubat kepada Allah, Allah akan ampuni. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis kullu ummati mu'afan, kata Rasulullah, semua umatku mereka akan diampuni Allah, ilal mujahirin, kecuali orang yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Wa inna minal mujaharati ay ya'mala ar-rajula bil laili, orang yang melakukan secara terang-terangan, kata Rasulullah, seperti seseorang yang melakukan kemaksiatan pada malam harinya. Summa yusbihu faqad satarahullah, kemudian dengan berlalunya malam, kemudian paginya pun sudah datang, Allah hilangkan, Allah tutupi perbuatan jeleknya itu. Fayaqul, pagi harinya dia mengatakan, ya fulan amiltul barihata kadza wa qada bata yastarahu rabbuhu wa yusbihu yakshifa satrullahi anhu. Akan tetapi, kata Rasulullah, awalnya Allah tutupi dosa-dosanya dengan berlalunya malam, akan tetapi pagi harinya dia datangi orang lain, dia mengatakan, wahai fulan, tadi malam saya melakukan ini, saya telah berzina, saya telah membunuh, atau melakukan ini, dengan bangganya dia mengucapkan. Maka apa yang terjadi, kata Rasulullah, sungguh dia telah membongkar rahasia yang telah Allah sembunyikan dari orang lain. Sebenarnya bisa jadi Allah ampuni dia karena dia tidak menyebarkan aibnya, tapi dengan dia membongkarnya, akhirnya dia membongkar apa yang telah Allah tutupi dari dirinya. Maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah, tidak akan Allah ampuni. Kita tengok sekarang ini, orang dengan terang-terangan menyebarkan informasi dirinya di media sosial, pakaiannya yang tidak senonoh menyebar di Facebook, Twitter, YouTube dan yang lainnya. Maka orang yang seperti ini, seandainya dia bertaubat, kita khawatir dia tidak akan Allah ampuni, karena dia sudah terang-terangan menyimpan video kejelekannya, disebarkan ke YouTube, Twitter, Facebook dan yang lain-lain sebagainya. Maka dalam hal ini tugas kita sebagai orang tua, sebagai abang, sebagai kakek, bagi cucu kita, hendaklah kita ingatkan mereka, kita jauhi mereka dari aplikasi-aplikasi yang menyebabkan mereka terjerumus kepada perbuatan yang seperti ini, dengan sengaja mereka membuka jilbab mereka, memakai pakaian yang tidak senonoh, lalu mereka menguploadnya di aplikasi seperti TikTok. Ini na'udzubillah, begitu parah. Kita jaga anak kita, khawatir kita dengan aplikasi yang seperti ini Allah tidak ampuni dosa mereka, karena aurat mereka sudah tersebar di mana-mana. Dan kita berlindung jangan sampai kita ikut-ikutan menyebarkan informasi yang seperti ini. Justru sifat kita sebagai orang muslimin, khawatir kita saat kita tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, azab Allah akan datang kepada kita. Dan kita ketahui bahwasanya agama kita dibangun di atas nasihat. Rasulullah mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Maka sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullahnya? Maka sahabat Rasulullah mengatakan, lillahnya, nasihat kepada Allah. Kita nasihati umat agar mereka kembali kepada Allah, wali rasulihi, nasihat kepada nabinya agar mereka mengikuti nabinya. Wa nasihatu li ummatil muslimin wa ammatihim, nasihat buat kaum muslimin secara umum, dan juga nasihat bagi pemimpin kaum muslimin. Kita ingatkan pemimpin kita agar mereka menjauhi atau memblokir aplikasi-aplikasi yang merusak moral anak bangsa ini, sehingga selamat, sehingga akhlak warga negara kita ini, Indonesia yang tercinta, Allah jaga dengan diblokirnya aplikasi-aplikasi yang menyebarkan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh itu. Kemudian Imam Bukhari melanjutkan hadis yang setelahnya, an Syubail ibnu Auf, karena yuqal, dia mengatakan bahwasanya
man sami'a bi fahishatin fa afshaha, siapa mendengarkan berita tentang perzinaan kemudian dia menyebarkannya, fa huwa fiha kalladzi abadaha, dia itu seolah-olah sama kedudukan dengan orang yang melakukannya, atau paling tidak sama dosanya dengan orang yang menyebarkan pertama kalinya. Kira-kira berapa dosa yang ditanggungnya saat dia menyebarkannya, atau dia melakukan sendiri dia sebarkan, berapa dosa yang akan dipikulnya. Maka kata Syekh di sini, fa huwa fiha kalladzi abdaha, menjelaskan tentang makna ujung ucapan dari Syubail ibnu Auf ini, artinya adalah kalladzi azharaha awwal marrah, dia akan mendapat dosanya seperti orang yang menyebarkan pertama kalinya. Bayangin berapa kemaksiatan yang menyebar dengan kita menyebarkan informasi-informasi tentang perzinahan. Bisa jadi kita menyebarkan tentang lokalisasi perzinahan, akhirnya orang tergiur ke sana. Berapa dosa yang akan didapatkannya dengan sekali kita menyebarkan, akhirnya tersebar ke mana-mana. Wa hadza yuwaddihul athar alladhi qablahu, hal ini menjelaskan tentang ucapan Ali bin Abi Thalib yang sebelumnya. Intinya maknanya hampir sama. Siapa menyebarkan tentang perbuatan keji perzinaan, maka dia akan mendapatkan dosa yang sama. Mungkin untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, insyaallah nanti akan kita jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.